say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Shalom, perkenalkan nama saya Prita Yudita Singal. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 Fakultas Keperawatan, program studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 21142010. Mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat oleh dosen pengampu Nurse Alvin Manengkei Eskop MKas. Gloss Coma Scale atau biasa disingkat dengan GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien, salah satunya pada kasus yang terkait dengan keperawan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Gloss Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respon dan status neurologis pasien. Nah, dalam GCS terdiri dari 3 komponen utama yang digunakan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap rangsangan eksternal. Ada 3 komponen itu sebagai komponen yang pertama, respon mata atau eyes opening response. Komponen pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan secara spontan. Berikut adalah penilaian GCS yang diberikan antara lain. Yang pertama, nilai 4. Nilai 4 itu berarti pasien dapat membuka mata secara spontan. Nilai 3, pasien dapat membuka mata sebagai respon terhadap perhatian verbal. Nilai 2, membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan nyeri atau paksaan. Nilai 1, tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. Komponen yang kedua yaitu respon verbal. Komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai berikut. Nilai 5, pasien sadar dan merespon pertanyaan yang benar. Nilai 4, pasien bingung atau diserotasi, tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu, bahkan kadang tidak mengenal identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai yang ketiga, pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai yang kedua, pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Dan nilai yang satu, pasien tidak dapat memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Nah, yang ketiga, respon motorik. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan sebagai berikut. Nilai 6, pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4, terjadi refleks atau pasien menarik atau menghindar rangsangan nyeri. Nilai 4, pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 2, pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Dan nilai 1, pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Jumlah dari nilai tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan tingkat kesadaran, yakni kompos mentis dengan GCS 4-15, apatis GCS 12-13, delirium GCS 10-11, somnolen 7-9, supor GCS 5-6, semikoma GCS 4, dan koma GCS. Nah, mungkin masih banyak orang yang kurang paham tentang jumlah dari nilai yang bisa jumlah dari nilai GCS. Contohnya seperti kompos mentis. Nah, GCS kompos mentis itu yang 14-15 itu gabungan dari 3 respon. Jadi 3 respon itu kita bisa tambahkan respon yang pertama berapa, respon yang kedua berapa, nilainya berapa, dan respon yang ketiga nilainya berapa. Jadi 3 respon itu kita bisa tambahkan. Nah, jumlah dari situ kita bisa lihat tingkat kesadaran dari. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan macam-macam tingkat kesadaran. Yang pertama, kompos mentis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
Apatis yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitar, sikapnya acuh tak acuh. Dan delirium, penurunan tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pengidapnya akan tampak gelisah, kacau, disorientasi, dan merot. Nah, yang berikutnya somnolen. Kondisi ini ditandai dengan mengantuk, masih dapat dipulihkan bila diberikan rangsangan. Namun, saat rangsangan dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi. Pada somnolen, jumlah jam tidur meningkat dan reaksi psikologis menjadi lambat. Yang berikutnya sopor, keadaan mengantuk yang dalam, pengidapnya masih bisa dibangunkan dengan rangsangan kuat. Namun, mereka tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberi jawaban verbal yang baik. Pada supor, refleks kornea dan pupil baik, tetapi BAB dan BAK tidak terkontrol. Nah, yang berikutnya semikoma. Tingkat penurunan kesadaran selanjutnya adalah semikoma. Penurunan kesadaran ini terjadi ketika seseorang tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun refleks kornea dan pupilnya masih baik. Yang berikutnya koma. Berbeda dengan semikoma. Koma merupakan penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam pada tubuh pengidapnya, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap nyeri yang dirasa. Nah, yang berikutnya kita akan masuk dalam penjelasan triase. Triase adalah proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam rangka menentukan pasien yang mana yang berisiko meninggal, berisiko mengalami kecacatan, atau berisiko memburuk keadaan klinisnya apabila tidak mendapatkan penanganan medis segera, dan pasien mana yang dapat dengan aman menunggu. Berdasarkan definisi ini, proses triase diharapkan mampu menentukan kondisi pasien yang memang gawat darurat dan kondisi yang berisiko gawat darurat. Triase itu terbagi atas 4 warna. Yang pertama, warna merah dengan keadaan gawat, warna kuning dengan keadaan gawat tapi tidak darurat, dan yang ketiga, warna hijau, tidak gawat dan tidak darurat, dan yang keempat, warna hitam, artinya pasien sudah meninggal. Nah, warna yang pertama warna merah atau yang gawat darurat. Pasien maupun korban yang ditangani dengan warna ini memiliki prioritas pertolongan pertama karena kondisinya yang gawat darurat. Apabila tidak ditangani dengan segera, bisa mengancam jiwa. Waktu tunggu penanganannya adalah 0-5 menit. Nah, contoh pasien atau korban yang diberi tanda warna merah adalah yang mengalami trauma torak, syok, pendarahan hebat, serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami pendarahan luar yang sangat besar. Warna kedua, warna kuning. Gawat tapi tidak darurat. Pasien maupun korban yang ditandai dengan warna kuning adalah prioritas kedua yang apabila tidak ditangani akan membahayakan kondisi paru dan jantung. Waktu yang dibutuhkan maksimal 30 menit. Pasien maupun korban yang ditandai dengan warna kuning bisa dibilang prioritas kedua yang harus segera ditangani di rumah sakit atau klinik dengan tindakan invasif. Contoh pasien maupun korban yang diberi tanda kuning adalah yang mengalami fraktur, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ring. Warna yang ketiga, warna hijau. Tidak gawat, tidak darurat. Pasien maupun korban yang ditangani dengan warna hijau adalah mereka yang tidak mengalami trauma parah dan kondisi yang serius. Pasien maupun korban masih bisa berjalan dan masih sadar. Penanganan pada pasien maupun korban yang ditandai dengan warna hijau membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam. Ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat, kategori warna merah atau warna kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien dengan prioritas ketiga dengan warna hijau. Nah, contoh pasien maupun korban yang ditandai dengan warna hijau adalah yang mengalami pilek dan batuk, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan.
Nah, warna yang keempat yaitu warna hitam atau ditandai pasien sudah meninggal. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tampak akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang meninggal cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prita Yudhira Singal. Nah, saya di sini ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, untuk kalian yang masih bingung, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, kampus kami sudah membuka pendaftaran dan